Halo Sobat Bumi, selamat datang di channel Inspiratif 7 Menit. Kali ini kita ada sebuah kisah yang sangat menarik. Kisah seorang pengrajin kayu yang karyanya diremehkan oleh orang lain. Kisah ini memiliki pesan moral yang begitu luar biasa. Mari kita simak kisah ini hingga akhir agar kita dapat memahami apa pesan di balik kisah tersebut. Di suatu desa yang indah, hiduplah seorang pengrajin kayu yang sangat terkenal di desanya. Ia bisa membuat berbagai macam barang dari kayu, seperti meja, kursi, pintu, jendela, dan lain-lain. Barang-barang yang ia buat selalu berkualitas. Banyak orang yang datang ke rumahnya untuk memesan barang-barang dari kayu. Ia juga sangat ramah dan murah hati. Suatu hari, seorang pria kaya datang ke rumah pengrajin kayu itu. Ia ingin memesan sebuah pintu kayu yang besar dan mewah untuk rumahnya yang baru. Pria kaya itu menemui pengrajin kayu tersebut. Pria kaya itu berkata, "Saya mau pesan sebuah pintu kayu yang besar dan mewah. Pintunya harus terbuat dari kayu jati pilihan yang berwarna coklat gelap dan mengkilap. Berikan sentuhan yang dihiasi dengan ukiran-ukiran yang indah dan tidak biasa untuk pintu saya. Saya mau pintu saya bisa menunjukkan kemewahan dan kebesaran rumah saya. Apakah Anda bisa membuatkan saya pintu seperti itu?" Pengrajin kayu menjawab dengan lembut, "Bisa, saya bisa membuat pintu seperti yang Anda minta." "Berapa harga yang Anda minta untuk pintu seperti itu?" ucap pria kaya itu. Pengrajin kayu itu tersenyum dan berkata, "Saya bisa membuatkan Anda pintu kayu yang Anda inginkan. Tapi harga yang saya minta tidaklah murah. Saya harus menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan bahan untuk membuat pintu seperti itu. Saya harus mencari kayu jati pilihan yang berkualitas. Saya harus mengukirnya dengan hati-hati dan teliti. Saya harus melapisi dan mengkilatkannya dengan bahan-bahan yang mahal. Saya harus memastikan bahwa pintu yang saya buat tidak hanya indah, tapi juga kuat dan tahan lama. Harga yang saya minta untuk pintu seperti itu adalah 15 juta rupiah." Pria kaya itu terkejut dan marah. Ia berkata, "15 juta rupiah? Apa Anda gila? Itu terlalu mahal untuk sebuah pintu kayu. Saya bisa membeli pintu kayu yang lebih bagus dan lebih murah di toko-toko lain. Anda ini pengrajin kayu yang rakus. Anda ingin menipu saya dengan harga yang tidak masuk akal. Saya tidak mau memesan pintu kayu dari Anda. Saya akan mencari pengrajin kayu yang lain yang lebih baik dan lebih murah." Pengrajin kayu itu tetap tenang dan sabar. "Saya tidak rakus dan saya tidak menipu Anda dengan harga itu. Saya hanya memberikan harga yang sesuai dengan kualitas dan kerja keras yang saya lakukan. Saya tidak bisa membuat pintu kayu yang lebih bagus dan lebih murah dari itu. Saya sudah berpengalaman sebagai pengrajin kayu selama bertahun-tahun. Saya tahu betul bagaimana membuat barang-barang dari kayu yang berkualitas, kuat, dan juga indah. Saya tidak mau merendahkan nilai dari karya saya sendiri. Saya tidak mau menjual barang-barang yang saya buat dengan harga yang tidak pantas. Saya menghargai karya saya dan saya menghargai pelanggan saya. Jika Anda mau memesan pintu kayu dari saya, Anda harus membayar dengan harga yang saya minta. Jika Anda tidak mau, silakan pergi, carilah pengrajin kayu yang lain. Tapi saya yakin Anda tidak akan menemukan pintu kayu yang lebih bagus dan lebih murah dari pintu kayu yang saya buat." Pria kaya itu merasa tersinggung dan malu. Ia sadar bahwa ia salah menilai pengrajin kayu itu. Ia sadar bahwa ia tidak bisa mendapatkan sesuatu yang berkualitas dengan harga yang murah. Dia menyadari bahwa dia saat ini sedang meremehkan karya orang lain dan kerja keras si pengrajin kayu itu.
Pria kaya itu meminta maaf kepada pengrajin kayu. "Maafkan saya terlalu pelit dan tidak menghargai karya Anda. Saya mau memesan pintu kayu dari Anda. Saya akan membayar dengan harga yang Anda minta." Pengrajin kayu itu menerima maaf dari pria kaya. Ia berkata, "Terima kasih, saya menghargai kejujuran dan kesadaran Anda. Saya akan membuatkan Anda pintu kayu yang seperti Anda inginkan." Akhirnya, pengrajin kayu itu pun mulai bekerja. Ia mencari kayu jati pilihan yang berkualitas. Ia mengukirnya dengan hati-hati dan teliti. Ia mulai melapisi dan mengkilapkannya dengan bahan-bahan yang mahal. Dia juga memastikan bahwa pintu yang dia buat tidak hanya indah, tapi juga kuat dan tahan lama. Ia membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk menyelesaikan pintu kayu itu. Setelah pintu kayu itu selesai, sang pengrajin kayu menghubungi pria kaya itu. Ia mengundangnya untuk datang ke rumahnya dan melihat pintu yang ia buat. Pria kaya itu pun datang dengan segera. Tiba-tiba, pria itu terkejut dan terpesona melihat pintu kayu yang dibuat oleh pengrajin kayu itu. Dia berkata, "Ini adalah pintu kayu yang paling indah yang pernah saya lihat. Ini adalah pintu kayu yang sempurna untuk rumah saya. Ini di luar ekspektasi saya. Anda adalah pengrajin kayu yang paling hebat dan luar biasa yang pernah saya temui." Pengrajin kayu itu tersenyum dan berkata, "Terima kasih. Saya senang Anda menyukai pintu kayu saya, dan saya senang Anda bisa menghargai karya yang saya buat." Pria kaya itu membayar dengan harga yang sudah disepakati dan membawa pintu kayu itu ke rumahnya. Ia memasang pintu kayu itu di dalam rumahnya. Ia masih terkagum dan tidak percaya dengan pintu kayu itu. Ia merasa bahwa pintu kayu ini sebenarnya tidak pantas dihargai dengan 15 juta rupiah. Pintu kayu ini harusnya bisa lebih mahal lagi dari itu. Pria kaya itu bersyukur. Hanya dengan uang 15 juta rupiah, dia bisa mendapatkan pintu kayu yang begitu mewah dan juga indah. Pintu kayu itu mengajarkan kepadanya tentang bagaimana menghargai karya dan kerja keras orang lain. Kisah ini mengajarkan ke kita, jika kita tidak bisa menghasilkan sebuah karya, maka jangan meremehkan karya orang lain. Kita tidak boleh merendahkan dan mensepelekan kerja keras orang lain. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan silakan komen yang bermanfaat. Serta nantikan kisah inspiratif selanjutnya.